Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap perjumpaan kita, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus menjawab pertanyaan yang dinyatakan oleh beberapa orang jamaah pada diri saya. Dan saya simpulkan saja pertanyaan ini. Seberapa sulitlah ya kita itu harus menjalankan syariat Islam? Ya, pertanyaannya beragam, tapi substansinya satu. Seberapa sulitkah kita menjalankan syariat Islam? Saya selalu mengatakan, apapun itu menjadi mudah kalau kita itu mencintai apa yang kita lakukan dan meyakini apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang mudah. Apa yang kita pikirkan, itulah apa yang kita kerjakan. What do you think is what do you do? Apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda kerjakan. Saya dulu membayangkan betapa sulitnya berceramah di hadapan orang banyak, dan saya pernah merasa gugup dan sulit untuk berkata-kata di hadapan orang banyak. Ngomong itu susahnya bukan main di hadapan orang banyak, karena membayangkan semua orang itu memperhatikan saya dan mencermati apa yang akan saya katakan. Jadi lidah itu terasa keluh. Apa yang sudah menjadi gagasan saya itu bubar. Sehingga ketika saya bicara itu terasa bahwa saya itu penuh dengan beban, sehingga apa yang keluar dari mulut saya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya. Saya hampir putus asa waktu itu. Tapi saya ingat kata guru saya itu, Pak Abdul Razak Fahrudin, ketua Muhammadiyah pada waktu itu, yang selalu memberi motivasi kepada saya dengan bahasa Jawa. Isto, sing penting latihan. Usul-usul gampang. Nah, apa yang diberikan oleh Pak Fahrudin itu memotivasi saya, dan saya juga mengingat-ingat dulu ketika saya belajar naik sepeda itu 2 kali saya nabrak pagar, dan sekali saya itu masuk selokan, dan setelah itu lancar. Ketika saya belajar naik motor, itu justru yang pertama kali saya naiki untuk belajar itu Vespa. Itu saya diajari orang naik Vespa. Wah, sulit, tapi ternyata bisa, dan saya coba satu persatu. Waktu itu saya belum punya motor bebek bisa, motor pakai kopling bisa, sampai motor trail bisa. Ternyata kalau mau semua bisa, asal kita yakin bahwa kita itu bisa dan kita cintai apa yang kita lakukan, itu semua terasa mudah. Dan cerita itu bukan hanya pada diri saya, ada guru saya, guru bahasa Inggris itu dengan nyaman dia itu mengajar bahasa Inggris karena dia mencintai bahasa Inggris. Namanya Pak Mulyono. Pak Mulyono itu guru bahasa Inggris saya, dan meyakinkan pada saya bahwa bahasa Inggris itu mudah kalau kita itu yakin bahwa bahasa Inggris itu mudah dan kita mencintainya. Dan yang terpenting adalah membiasakan diri untuk berbahasa Inggris, membiasakan diri untuk mendengarkan, membiasakan diri untuk membaca, membiasakan diri untuk berbicara, membiasakan diri untuk menulis, dan semua itu menjadi mudah. Dan saya juga punya pengalaman berguru pada seorang kiai namanya Kiai Bakir, Kiai Haji Muhammad Bakir Saleh. Itu guru bahasa Arab saya di Kampung Kauman, Yogyakarta.
Waktu itu yang paling tidak mungkin saya lakukan untuk berbahasa Arab itu membaca kitab yang tidak berharokat. Kalau ngomong dengan bahasa Arab artinya muhadatsah yaumiyah saya pernah diajari, dan ternyata kalau kita biasa ngomong ya biasa saja, mudah. Saya dulu pernah berjumpa dengan orang Mesir namanya Mahmud Jad Agawi, itu seorang dosen tamu dari Mesir yang mengajar di IAIN Sunan Kalijogo, sekarang UIN. Saya beberapa kali berjumpa, dia ngomong pakai bahasa Arab, ya pertama kali bingung, tapi lama-lama ngerti. Dan Kiai Bagir itu mengajari saya dengan motivasi begini: jangan pernah tidak yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak akan bisa Anda lakukan. Yuk belajar membaca bahasa Arab, itu mudah. Buktinya orang Arab bisa bahasa Arab, tapi tidak semua orang Arab yang tidak pernah belajar bahasa Arab itu bisa membaca tulisan Arab yang tidak berharokat ini, karena tulisan ini hanya bisa dibaca oleh orang yang ngerti ilmunya. Yang tidak belajar ya tidak bisa. Orang Arab yang buta huruf ya tidak bisa membaca bahasa tulisan seperti ini. Orang Arab yang tidak pernah belajar membaca kitab ya tidak bisa membaca kitab seperti ini. Nah, sementara orang Indonesia yang setiap hari kegiatannya membaca kitab, itu lancar sekali membaca. Dan banyak cerita dan banyak juga pengalaman saya berteman dengan orang-orang yang bisa membaca kitab dengan lancar. Itu adalah teman-teman saya sendiri waktu saya kuliah di pasca sarjana IAIN. Itu teman-teman saya yang mengajar qiraatul kutub itu kalau membaca kitab santai dan tidak punya beban. Tentu saja kitab-kitab yang biasa mereka jadikan sebagai rujukan untuk dibaca itu tenang saja dia membaca, itu santai. Kitab-kitab tafsir yang dia bawa itu dia baca dengan santai. Kitab-kitab fikih yang dia bawa itu dia baca dengan santai tanpa beban, dan mereka menikmati itu. Karena tidak hanya satu orang yang menjadi teman saya, dan rata-rata teman saya itu dari kalangan ahli, orang-orang saya sendiri orang Muhammadiyah, dan saya berteman dengan baik bersama mereka. Mereka belajar bersama saya dan saya menikmati proses belajar itu, dan sampai sekarang tetap bersahabat dengan saya. Alhamdulillah, itu yang membuat saya semakin yakin kalau kita mau dan berani untuk belajar dan mencintai apa yang kita pelajari dengan satu keyakinan, insya Allah semua jadi mudah. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada salah seorang mantan murid saya itu datang malam-malam habis isya, dialog dengan saya, berdialog berbincang-bincang dengan saya sampai jam 10 malam tentang apa yang harus kita lakukan. Saya katakan, yakini apa yang Anda lakukan itu dengan seyakin-yakinnya, maka Anda akan menikmati apa yang Anda yakini, dan begitu Anda menikmati, Anda betul-betul mencintai apa yang Anda nikmati, dan pada artinya Anda akan merasakan apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, sesuatu yang tidak membebani. Saya sampai ilustrasi seperti ini: apa makanan yang Anda sukai? Dia mengatakan soto ayam, Pak. Suatu saat ketika Anda makan soto ayam, ketika Anda lapar dan ingin makan, Anda tersiksa. Ya enggak, Pak, senang sekali, Pak. Nah, itulah tindakan yang kita lakukan. Cintailah apa yang Anda lakukan, maka Anda akan menikmati apa yang Anda lakukan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Berislam itu, melaksanakan syariat Islam itu mudah, menyenangkan kalau kita mengawali apa yang mau kita lakukan itu dengan satu keyakinan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita pelajari, untuk kita pahami, dan untuk kita amalkan. Dan begitu kita amalkan, kita itu yakin bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus kita amalkan, dan cintailah apa yang Anda amalkan itu dengan cinta yang tulus, sehingga Anda merasa mudah untuk mengamalkan Islam itu dari hal yang paling sederhana. Makanya saya pernah menulis di media massa dengan judul Alangkah Mudahnya Berislam. Dan tulisan ini terinspirasi oleh Yusuf Qaradawi yang menulis, dan tulisannya itu kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia dengan judul Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunnah.
Ini buku tahun 97, tahun 1397. Saya tidak mendapati dalam bahasa Arabnya. Nah, saya menyimak kembali tulisan-tulisan Yusuf Al-Qaradawi itu, dan ternyata ada simpulan yang sangat mudah saya pahami itu. Dia mengatakan, ini kalau kita bahasa Indonesia kan itu, nah, sesungguhnya tradisi Islam dan tata cara kehidupannya itu ditegakkan berdasarkan fitrah dan berorientasi kepada kemudahan. Jadi fitrah manusia itu menjadi dasar dari tradisi Islam dan tata cara kehidupan yang memang dengan sangat mudah kita lakukan karena selaras dengan fitrah kita. Dan semua berorientasi pada kemudahan, menjauhi keberatan dan kesulitan serta jauh dari sikap berlebihan, tidak ada gulu. Nah, di antara bukti kemudahan dan kesederhanaan Islam itu, kata Yusuf Al-Qaradawi, adalah dimudahkannya, digampangkannya segala macam urusan, disedikitkannya beban kewajiban, dan diringankannya dari ketidakteraturan kerja, waktu, dan harta yang tanpa adanya itu semua akan merugikan masyarakat. Dan ini simpulan yang mudah ya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lebih mudah lagi, tidak ada yang sulit dalam berislam. Semua itu selaras dengan apa yang menjadi orientasi kita, menjadi tujuan kita di dalam hidup, menjadi sesuatu yang betul-betul selaras dengan fitrah kita. Kita itu ingin bahagia, Islam menyediakan ajaran-ajaran yang akan membahagiakan kita. Kita mencari kemudahan, Islam memberikan aturan yang dengan mudah kita amalkan. Kita ingin mendapatkan ketenangan, Islam memberikan aturan yang membuat kita tenang. Kita tidak ingin bersedih, Islam memberikan ajaran untuk diri kita agar kita betul-betul berada dalam kegembiraan dan tidak ada dalam kesusahan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita itu memahaminya dan melaksanakannya dengan tepat. Itu persoalannya. Kadang-kadang kita itu memahami Islam dengan kurang tepat dan melaksanakannya dengan tidak tepat atau kurang tepat. Ini persoalan yang terkait dengan bagaimana kita itu melangkah dengan langkah yang tepat, sehingga apa yang kita lakukan untuk memahami Islam itu betul-betul kita jalani dengan langkah yang tepat. Dan pada saat kita itu mengamalkannya, kita amalkan apa yang kita pahami itu dengan tepat, semua jadi ringan. Dan bahkan ketika kita beribadah itu ada istilah rukhsah, keringanan. Itu pilihan ketika ada situasi yang memberatkan, ada sikon, ada situasi dan kondisi yang memberatkan diri kita ketika kita mau mengamalkan sesuatu yang terkait dengan ibadah kita, yang semua itu memberikan kemungkinan bagi kita untuk memilih dengan subjektivitas kita masing-masing, dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing untuk memperlakukan apa yang bisa kita lakukan atau tidak melakukan. Nah, ini yang saya coba untuk saya pahami begini. Saya pernah membaca sebuah hadis yang di dalam hadis itu Rasulullah menyatakan, Innatina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah, ya, agama Islam itu mudah. Walan yusaddina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seorang itu ketika bersulit agamanya kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan semakin sulit untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan itu. Kalau kita bersulit ya jadi sulit, memperberat jadi berat. Hari katakan Rasulullah, wasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Maka berlakulah lurus kalian, jalan lurus saja lah, mendekatlah kepada yang benar dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan berangkat di awal pagi. Waktu itu berangkat di awal pagi dan dikatakan ar-rauhah, berangkat setelah duhur, dan sesuatu dari ad-duljah, berangkat di waktu malam. Mau berangkat pagi boleh, berangkat siang boleh, berangkat waktu malam boleh. Artinya apa? Hadis ini itu memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengecam hal-hal yang memberatkan,
kalau hal itu dianggap mengganggu kepentingan orang banyak dan bukan sekedar untuk kepentingan pribadi. Pada waktu itu katanya hadis ini terkait dengan persoalan perang. Kalau Anda mau perang, kalau nggak bisa berangkat pagi ya siang, kalau nggak bisa siang malam. Di dalam beribadah juga begitu. Kalau bisa begini ya begini, kalau bisa begitu ya begitu. Kalau memang kita tidak mungkin melakukannya ya jangan dilakukan. Itu pilihan. Jadi ketika kita ingin beribadah, jangan pernah kita itu memberatkan diri kita sendiri. Lakukan dengan enak, dengan nyaman, selaras dengan kemampuan kita masing-masing. Aturan Islam itu tidak ada yang memberatkan. Kalaupun ada sesuatu yang berat dan kemudian kita tidak bisa melaksanakannya, ada rukhsah. Kita itu bisa hidup dengan santai, dengan nyaman ketika kita itu melakukan tindakan yang selaras dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mau puasa silakan, mau tidak puasa silakan. Bahkan puasa wajib itu bisa kita tunda ketika kita waktu itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan menjadi musafir. Bahkan ketika kita itu dalam keadaan sakit yang sulit bagi kita untuk berpuasa, ada pilihan untuk membayar fidyah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, laisa minal birri as-saumu fis safar. Tidak baik berpuasa ketika kita dalam keadaan safar. Itu artinya apa? Safar yang menyulitkan kita untuk berpuasa, nggak usah memaksa diri untuk berpuasa. Saya pernah mendapati ada orang berpuasa Senin Kemis dan memaksa diri untuk puasa Kemis, padahal waktu itu dia dalam keadaan sakit, malah tambah sakit. Ada teman saya yang melakukan safar agak jauh gitu dan memberatkan, dan dia memaksa diri untuk puasa sunnah sehingga dia malah sakit. Nggak usah. Saya selalu belajar pada sejarah yang mudah setelah pelajari. Satu saat saya itu membaca sebuah buku tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Di saat dia mendapatkan pertanyaan mengenai puasa dan berbuka di dalam perjalanan yang pada saat itu diperdebatkan oleh para ahli fikih, dia punya komentar begini, yang paling baik ialah yang paling mudah di antara keduanya. Kalau puasa itu mudah, lakukan. Kalau berbuka itu mudah, lakukan. Artinya apa? Itu pilihan. Jadi puasa ketika safar. Dan itu tidak hanya berlaku untuk puasa sunnah, puasa wajib pun. Kalau kita sedang melakukan perjalanan yang memberatkan, boleh kita berbuka untuk mengganti di hari yang lain. Itulah kemudahan. Bahkan saya sering bercerita pada mahasiswa saya yang mau menikah. Yang digambarkan itu beratnya bukan main menikah. Menikah itu mudah. Sekarang Anda punya komitmen untuk menikah, iya sudah, jalani aja. Dan jadilah orang yang punya komitmen untuk berjalan bersama-sama. Sinergi Anda dengan pasangan Anda, dengan istri atau suami Anda, itu akan memudahkan Anda untuk hidup. Yang penting jangan pernah saling memberatkan. Jangan pernah ada anarki. Kita itu adalah orang yang bisa saling menguatkan. Kalau lihat itu sapu lidi itu, kalau lidinya dilepas bisa nggak untuk nyapu? Ya enggak Pak. Ya kalau dikumpulkan kan bisa jadi sapu untuk menyapu. Dan masih banyak lagi yang bisa saya jadikan sebagai contoh. Saya itu sulit sekali mengajar pada mahasiswa yang tidak kooperatif untuk belajar bersama-sama saya. Tapi begitu saya mengajar pada mahasiswa yang kooperatif, yang mau belajar bersama-sama saya, enak. Karena apa? Mereka itu terlibat dalam proses belajar mengajar. Jadi mengajar mahasiswa yang tidak mau belajar itu susah. Tapi mengajar mahasiswa yang motivasi belajarnya itu bagus, baik, kokoh, kuat, itu indah, menyenangkan, dan betul-betul kita bisa menikmati. Saya bisa menikmati. Dan saya betul-betul menikmati proses belajar untuk mengaji seperti ini, karena saya itu ditemani oleh orang-orang, oleh jamaah saya yang kooperatif, yang mau bekerja sama untuk belajar bersama-sama. Sehingga saya itu tidak pernah menargetkan berapa orang yang mau belajar pada saya ketika saya mengajar, dan saya tidak mau menargetkan berapa orang yang mau ngaji bersama saya. Yang mau silakan, yang tidak mau tidak usah, tidak perlu. Karena apa? Ketika mereka terpaksa datang untuk mengaji, itu malah memberatkan dirinya dan memberatkan saya ketika saya memberikan pengajian. Tapi begitu saya itu berhadapan dengan orang-orang yang sama ingin mengaji, bersama-sama ingin mengaji, enak.
kita ngobrol santai, kita ngomong santai, saya menjelaskan santai, dan ada pertanyaan-pertanyaan pun saya jawab dengan santai. Karena apa? Tidak ada beban. Dan Nabi Muhammad SAW itu selalu menganjurkan umatnya untuk melakukan tindakan yang dengan mudah dia kerjakan, supaya dia itu betul-betul bisa mengerjakan dengan mudah dan tidak terpaksa untuk mengerjakan, karena apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dengan mudah dia lakukan. Iya, ayat-ayat Al-Quran juga mengatakan begitu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir itu kan mengisyaratkan bahwa kita itu hanya dituntut untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Yang tidak atau belum kita lakukan karena kita belum mampu, ya nggak usah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini: ketika kita itu berislam, jadilah orang yang memandang Islam itu sebagai sesuatu yang bisa kita pahami dengan mudah dan bisa kita laksanakan dengan mudah ketika kita memahami dengan baik dan benar. Kalau kita itu tahu bahwa Islam itu mudah dan yakin bahwa Islam itu mudah, kita belajar Islam itu senang. Dan pada saat kita mengamalkan, kita juga senang. Karena apa yang kita pahami itu dengan mudah kita terapkan. Dan kenapa Islam itu menjadi sulit? Karena apa? Kita salah di dalam belajar Islam, dan salah di dalam mengamalkannya. Yang sulit itu bisa dipermudah dengan musuh. Kenapa? Kita justru mempersulit yang mudah. Jadikan Islam itu sebagai rahmat bagi diri kita dan semua orang, tanpa harus mempersempit prinsip-prinsipnya, sehingga kemudahan Islam itu bisa kita pahami sebagai sesuatu yang akan membuat kita semakin mudah dan menyenangi apa yang kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan. Jadi endingnya, pesan moral yang sering saya sampaikan begini: sesulit apapun apa yang kita pelajari itu akan jadi mudah kalau kita meyakini bahwa sesuatu itu mudah, dan kita yakini bahwa sesuatu itu tidak sulit, dan kemudian kita mencintai. Demikian juga dengan Islam. Jadilah orang yang memandang Islam itu sebagai sesuatu yang mudah untuk kita pelajari, dan kita cintai Islam yang kita pelajari itu. Kemudian kita yakini bahwa Islam yang kita pahami itu dengan mudah bisa kita laksanakan, dan kita cintai amalan kita di dalam mengamalkan Islam yang kita pahami itu. Amalkan di dalam kehidupan kita Islam yang menyeluruh, dan Islam yang memberikan kemudahan, yang pada saatnya kita akan dengan santai mengamalkan Islam dan tidak punya beban ketika berislam dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan dalam pengajian saya. Monggo, termasuk di dalam situasi pandemik seperti ini, tidak ada yang sulit ketika kita berislam. Mau sholat mudah, mau berpuasa mudah, mau bersedekah mudah. Karena apa? Kita meyakini bahwa sesuatu itu mudah kita laksanakan, dan kita mencintai sesuatu yang bisa kita laksanakan itu. Setiap hari saya ke masjid, dan saya tidak peduli terhadap omongan orang. Karena apa? Ternyata tidak ada masalah dengan di masjid itu. Yang penting protokol kesehatan kita taati. Itu aja. Kita sama-sama memahami dan mengerti, saling menenggang. Dan pada saatnya ketika kita mau berpuasa, mau bersedekah, dan kita ini sekarang sedang ditantang untuk mau bersedekah pada orang-orang yang membutuhkan sedekah kita, utamanya ketika dalam masa PPKM ini. Banyak orang yang kekurangan makan, kekurangan duit, dan kita punya sesuatu yang bisa kita berikan pada siapapun, yang pada saatnya mereka itu akan senang ketika kita beri. Nah, menyenangkan orang itu mudah, dan pada saat kita itu mencintai apa yang kita lakukan, kita akan dengan senang melakukannya, dan pada saatnya insya Allah sesuatu yang menyenangkan itu akan membahagiakan diri kita. Dan mari kita berbahagia dengan Islam yang kita pahami dan kita amalkan, dan pada saatnya insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.